Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ringan aja ya. Ya kita bahas soal grup Facebook dari yang dulu namanya minyak goreng sebagai aditif polimesin. Kalau sekarang namanya jadi komunitas apa ya? Gue lali. KOLAM kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada anti mainstreamnya ya. Ya penulis sendiri sudah bukan bagian dari grup tersebut. Walau mungkin banyak juga yang request penulis ikut lagi. Kalau penyebabnya penulis nggak ikut lagi, nggak posting itu karena trauma ya. Trauma karena share informasi soal ya yang menulis ketahui itu sering memicu triggernya Facebook untuk blokir. Jadi cuma posting kata-kata itu keblokir penulis, disebut tidak sesuai dengan standar apa jenenge ya, apa biasanya itu biasanya saya community standar ya, standar komunitas dianggap postingannya tidak senonoh atau semacamnya. Padahal penulis ngomongnya pure otomotif. Jadi itu alasan utama ya, karena penulis ini mau posting ya takut keblokir sama Facebook. Apalagi penulis sudah istilahnya wis kena SP2 lah ya, SP3 mungkin ya. Satu kali lagi pelanggaran bakal hilang selamanya akunnya. Jadi yang utama itu. Yang kedua adalah di Facebook itu gencar sekali omongannya, kencang kanone apa trafik. Penulis nggak sempat ngikuti, nggak ada waktu ya, karena ya penulis ada waktunya justru waktu jam kerja. Kalau di rumah wis gak mungkin lah. Istilahnya kalau Facebook itu termasuk layar yang dilarang kalau di rumah. Untuk hal yang sama nggak bisa juga jawab WhatsApp grup atau Telegram karena ya sama-sama terlalu kencang. Menulis gak sempat jawabnya. Untuk yang ngamati juga mungkin bisa tahu bahwa komen di YouTube pun kadang tiga hari nggak dijawab, baru dijawab setelah 3 hari ya. Terus ada alasan ringan lain, yaitu di Facebook itu banyak orang yang ngasih saran. Ada yang ngasih sarannya ngawur, ada yang ngasih sarannya dia beginner ya, setengah pemula. Jadi sarannya nggak 100% bener, itu ada. Tapi ada juga yang ngasih saran ngawur, ada. Dan itu di luar kendali. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya apa ya? Harapannya sih moderatornya melakukan blokir terhadap orang-orang yang seperti itu. Tentu juga konten-konten porno ya. Terus yang alasan ringan ya, nggak terlalu masalah itu ya. Di situ diskusinya sudah bukan soal minyak goreng lagi emang, tapi banyak hal. Jadi banyak hal yang penulis nggak bisa kontribusi lah di situ. Seperti contohnya penggunaan aditif bensin dari bahan misalnya toluen, silen, asetilen gitu ya. Ya penulis nggak bisa kontribusi, sayanya juga nggak bisa mempengaruhi caranya orang melakukan pengujian. Jadi misalnya ada yang ngomong, oh performa makin oke, tapi ya nggak bisa mempengaruhi orangnya, oh kalau hitung performa harus gini caranya gitu ya. Misal setelah sebulan diukur, misal setelah pemakaian 80 km diukur,
ngukurnya pakai akselerasi 0-100 misalnya ya. Ya jadinya isone waduh kok gitu ya cara ujinya. Maaf tapi ya penulis ini termasuk penganut kalau uji ya paling enggak kalau gampang diukur ya pakai yang gampang diukur. Ukur akselerasi itu bisa direkam dengan video yang ya gampang nanti membedakannya. Dibuat side by side kah atau pakai ukur waktu seperti itu. Kalau itu buat bahan bakar campuran sendiri, karena pengaruh utama bahan bakar kan ke power ya. Terus yang juga berkenaan dengan minyak goreng secara langsung. Jadi sayangnya penulis nggak bisa telusuri ya, misal kayak rekomendasi 321 ya. 3 rasio meseran B40, 2 rasio meseran RC40, itu terus 1%-nya angka satunya adalah minyak goreng. Banyak yang menggunakan rasio itu, ada yang pakai 221, ada yang macam-macam lah, tapi 321 kayaknya yang paling populer. Nah, yang seperti itu penulis nggak tahu ya, harus tanya ke siapa yang memulainya seperti itu. Tanya ke yang pemirsa yang komen di channel penulis juga itu biasanya ya minim informasinya. Itu cobanya di mana, apa saja yang terjadi gitu ya. Mengapa kok seperti itu cobanya di daerah mana, apakah sudah dicobakan kalau daerahnya panas untuk kendaraan yang sama gitu ya. Infonya kurang gitu ya. Jadi ya apa ya, sebenarnya nggak masalah sih beda pendapat, cuma yang masalah itu adalah kalau informasinya kurang. Beberapa informasi juga ya ada perbedaan pendapat lah. Seperti misalnya kalau soal drop test ya, uji drop test kan meneteskan oli ke kertas tisu. Nah untuk penilaiannya ini ternyata kalau sekarang nilainya adalah ketika kondisi masih basah. Jadi kalau informasi barusan 5 menit gitu ya, jadi dalam 5 menit nggak boleh lebih, itu ditunjukkan fotonya bagaimana. Ini tentu caranya beda dari cara penulis, yaitu nunggu kering olinya. Nunggu kering olinya yang kalau dibiarkan terbuka ya 3 jaman lah. 3 jam, jangan sampai lebih dari 4 jam. Karena kalau lebih dari 4 jam sudah beda lagi. Dari 3 jam itu bisa dinilai kondisi fuel dilution dari olinya. Tapi yang penting adalah warnanya. Jadi dilihat warnanya setelah 3 jam itu bagaimana. Karena warnanya bisa saja beda dari ketika kondisi masih 5 menit. Bakal beda sekali. Kondisi oli setelah 3 jam diteteskan ke kertas tisu bisa drastis warnanya. Jadi yang olinya masih bagus, masih bening gitu ya, walau secara basahnya kelihatan udah coklat, ketika udah kering masih kuning. Akan beda dengan oli yang ketika sudah 3 jam itu tetap coklat. Nah oli yang setelah 3 jam tetap coklat itu yang harus ganti oli. Kalau misalnya nilainya ketika basah, sulit ya, karena penulis sendiri lihat kondisi basah. Jadi ragu ini sudah waktunya ganti atau belum. Tapi setelah 3 jam baru bisa kelihatan, oh ini pasti sudah harus ganti. Karena ya kadang oli kelihatan coklat, tapi ketika udah keringnya jadi kuning ya, belum coklat. Terus juga rekomendasi baik minyak goreng maupun oli mesin juga bisa beda. Contoh soal kalau dulu Sabrina ya. Jadi Sabrina itu ada yang rekomendasi dari Umakasan Arya. Tapi pertimbangannya ya tentu beda ya.
Jadi Aksanaria ini fokus utamanya adalah untuk performa. Dan untuk performa, penulis memang mengakui Sabrina itu performanya paling oke. Jadi pakai campuran oli mesin, pakai Sabrina itu bisa nambah performa, tenaga bisa nambah. Tapi penulis juga sudah melakukan pengujian ya, lewat oli meseran SI40 yang kondisinya oke, meseran SI40 drum kalau nggak salah saat itu. Olinya sudah bekas sih, sudah pernah penulis pakai sampai 200 km. Di drain karena request uji oli sama paknya, ya wis di drain olinya. Kloter uji olinya selesai, penulis pakai lagi. Stabil tetap kekentalannya, walau sudah 200 km dipakai kebutuhan seenak, selalu enak terus. Mau pakai seenak, gasnya tetap aja stabil kekentalannya. Terus penulis coba tambahkan minyak goreng Sabrina 10%, dan yang terjadi adalah olinya jadi cepat encer. Belum 10 km kalau nggak salah ya, setelah dipakai ngebut kok jadi jauh lebih encer ya. Oleh karena itu penulis nggak rekomendasi pakai Sabrina, tapi ya di grup kemudian banyak yang rekomendasi Sabrina. Ini tentu nggak lihat apakah untuk kebutuhan ngebut atau enggak, pokoknya rekomendasi. Nah yang seperti ini kan jadi nggak enak gitu ya, karena ada yang rekomendasi, oh pakai ini, ya, penulis mau ngarang, ya opo, kan sama-sama ngerekomendasi, sama-sama ngerekomendasi orang baru, jadi ada konflik, ya konflik kecil lah guys. Bukan konflik sih, tapi nggak sepakat yang seperti itu ya, penulis jadi nggak enak. Contoh lain adalah soal oli mesin rekomendasi. Kalau sekarang adalah meseran SI40 dan meseran B40. Kalau mengikuti channel penulis sudah tahu bahwa sekarang ini penulis sudah nggak begitu rekomendasi meseran lagi, terutama yang meseran SI40 botolan. Jadi meseran SI40 botolan produksi setelah 2024 menurut penulis sudah nggak oke. Dan dari pemirsa juga sudah banyak yang ya sepakat bahwa oli meseran 40 yang sekarang itu nggak seperti dulu. Jadi yang dulu bisa pakai misalnya 1000 km seenak, 1200, 800. Nah sekarang jadi cuma 300, 200, 400. Oh iya, jelas sekali terjadi penurunan. Nah, yang penulis tahu, yang di grup kolam masih rekomendasi meseran SI40, masih rekomendasi meseran B40, tanpa memandang produksi tahun berapa. Padahal dari yang penulis tahu, dari yang penulis uji juga, dari misalnya uji pemanasan, itu jelas terjadi perbedaan kualitas antara meseran SI40 yang baru dengan yang lama. Nah ini kan jadi beda pendapat juga. Padahal ketika di grup ada yang tanya oli apa yang bagus, oh meseran 40, meseran SI40, meseran SI40. Padahal meseran 40 yang sekarang baik yang B40 atau SI40 sudah nggak sebagus dulu lagi. Ada juga yang masih rekomendasikan 321 oli ya, kombinasi resep 321. Nah ini ya apa ya, karena meseran SI40 nya saja sudah buruk, terus apa ya masih bisa direkomendasikan 321 itu. Kalau penulis enggak, sudah enggak rekomendasi. Nah tapi kalau terus ada yang rekomendasi gimana? Masa dimarah-marahi? Kan ya beda pendapat masing-masing. Cuma yang masalah ini yang punya pendapat 321 itu apa masih relevan gitu? Apa masih tetap melakukan pengujian? Apakah sudah melakukan perbandingan antara meseran SI40 yang dulu dengan yang sekarang? Apakah masih relevan? Karena dari uji panggang oli saja jelas kelihatan terjadi perbedaan sifat. Ada yang cepat menghitam, ada yang cepat menguap.
Kalau yang Master NSI 40 nya cepat menghitam, kalau yang Fastron 15W50 nya jadi cepat menguap. Padahal ini belinya di Coco, di Brightmark, di SPBU yang kodenya 51. Nah, karena ada hal-hal seperti itu ya jadi nggak enak juga ya kalau posting di grup. Jadi ya itu juga alasan penulis nggak aktif di Facebook. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.